Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan apapun itu kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi belajar, mengingat-ingat kembali tentang LMS kita, LMS Elisda, E-Learning SMA Islam Sudirman Ambarawa. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai. Kita langsung masuk ke browser dan ketikkan Elisda di browser yang Bapak Ibu sudah buka, elisda.semaisuda.sch.id. Setelah LMS Elisda terbuka, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan username dan password. Username dan password masih sama seperti yang dulu pernah Bapak Ibu gunakan ketika menggunakan Elisda. Setelah masuk pada halaman utama, kita cari mapel yang akan kita masukkan, cohort, user, group, dan tentu saja membuat daftar hadir. Misalnya saya akan membuat daftar hadir di kelas 12 bahasa. Klik mapel yang Bapak Ibu akan buat. Kemudian jangan lupa hidupkan mode ubah. Ingat Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membuat cohort atau memasukkan cohort, kemudian membuat grup, dan akhirnya membuat daftar hadir. Di sebelah kiri ada partisipan, atau kalau kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu klik untuk mengubah bahasa Indonesia. Nah, di situ sudah tampil peserta. Ya, bisa diklik Bapak Ibu pesertanya. Ya. Setelah tampil akan tampak halaman peserta atau pengguna, yaitu di sana ada nama Bapak Ibu. Kalau di punya saya ada nama Chandra Handoko, dan untuk peserta didiknya atau siswanya ternyata belum ada. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu guru untuk memasukkan peserta didik. Dengan cara bagaimana? Kita klikkan enroll user. Nah, tampil pop up. Di situ ada pilihan pendaftaran. Bapak Ibu bisa memilih select cohort. Terus silakan dipilih kelas yang diampu. Pada kelas yang saya buat adalah kelas 12 bahasa 1 dan 2 dengan mapel bahasa dan sastra Indonesia. Nah, setelah dipilih akan tampak berwarna biru seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi silakan dipilih yang benar. Pada bagian assign role atau berperan sebagai apa yang kita pilih, kita memilih berperan sebagai siswa. Jadi kelas 12 bahasa 1 dan 2 sebagai siswa, bukan sebagai pengajar. Klik enroll, select user and cohort. Kita akan melihat apakah peserta didiknya yang kita masukkan sudah masuk atau belum. Ternyata belum, dan kita harus menunggu sebentar ya. Nah, ini alhamdulillah sudah tampak peserta didik yang kita masukkan tadi. Tampak halaman 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita perhatikan sekarang di bagian grup ya, di grup ini belum ada grup. Oleh karena itu kita akan membuat grup. Caranya silakan klik gambar gear sebelah kanan, kemudian pilih grup. Muncul halaman grup. Nah, bagaimana kita akan membuat grup dengan create group? Pada bagian umum yang nama grup, silakan diketikkan 12 bahasa 1 atau sesuai kelas Bapak Ibu. Berikutnya untuk grup messaging atau pesan di grup, silakan klik ya agar peserta didik bisa memberikan pesan kepada Bapak Ibu guru, bisa istilahnya chatting. Setelah itu klik simpan perubahan. Kemudian nama grup akan tampil.
dengan nama 12 bahasa 1 dan silakan diklik, kemudian kita akan masukkan peserta dengan cara mengetik 12 bahasa 1. Setelah itu akan tampil semua nama kelas siswa kelas 12 bahasa 1. Klik 1, kemudian Ctrl A atau blok semua, kemudian klik tambah. Kita tunggu, akhirnya masuk. Untuk peserta didik kelas 12 bahasa 1 sudah masuk pada grupnya. Begitu juga pada pembuatan grup yang berikutnya, langkahnya sama persis. Silakan Bapak Ibu bisa perhatikan. Ketik nama grup, kemudian di grup messaging atau grup pesan silakan di yes, kemudian disimpan perubahan, kemudian nama grup diklik, kemudian masukkan anggota, ketikkan 12 bahasa 2 sehingga nama peserta didik 12 bahasa 2 akan tampil semua. Klik 1, kemudian Ctrl A dan tambah. Kita tunggu sebentar. Nah, akhirnya peserta didik sudah masuk pada grup 12 bahasa 2. Kemudian kita kembali ke grup. Nah, untuk grup 12 bahasa 1 dan 12 bahasa 2 sudah jadi. Setelah sudah jadi, kita akan kembali pada halaman utama Mapel Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya kita akan memasukkan grup 12 bahasa 1 dan 12 bahasa 2 di nama Bapak Ibu masing-masing. Masuk kembali ke pengguna, kemudian kita masukkan grup 12 bahasa 1 dan 12 bahasa 2 seperti dalam tampilan. Kita kembali ke halaman utama. Di bawah topik 1 silakan Bapak Ibu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, kemudian pilih attendance dan tambah. Attendance itu apa? Daftar hadir ya nanti. Nah, untuk nama attendance silahkan Bapak Ibu tulis daftar hadir kelas 12 bahasa. Kalau misalnya saya kelas 12 bahasa, silahkan ditulis itu, atau tulislah daftar hadir sesuai dengan kelas Bapak Ibu semua. Setelah itu, untuk pengaturan modul yang biasanya silakan dipilih grup terpisah atau spirit group. Untuk pembatasan akses biar seperti itu saja, tidak usah. Kemudian activity completion, bisa Bapak Ibu guru pilih yang paling bawah atau yang paling atas, tapi biasanya kita memilih yang paling bawah, mendapatkan centang setelah melakukan aktivitas. Jangan lupa diklik student must receive a grade to complete this activity. Setelah itu disimpan dan kembali ke Mapel. Sudah jadi tempat daftar hadir yang akan kita isi dengan kelas yang kita tentukan. Dalam hal ini 12 bahasa 1 dan 12 bahasa 2. Berikutnya kita akan membuat add sesi atau menambahkan sesi. Pertama kita akan membuat daftar hadir untuk 12 bahasa 1. Diklik di 12 bahasa 1 pada grup, kemudian kita lihat date dan juga waktu atau time. Untuk date atau tanggal berarti tanggal mulainya kita mulai misalnya tanggal 19 atau hari Senin, berarti kita klik angka 19, kemudian bulannya bulan Juli, tahunnya 2021. Kemudian untuk time-nya dimulai misalnya jam 9, berarti untuk kelas 12 dimulai 9.20 dan diakhiri pukul 10 karena 2 jam pelajaran. Untuk yang 1 jam pelajaran waktunya tetap di awal jam pelajaran. Untuk kelas 10 kalau misalnya dimulai
jam 9 berarti absen mulai jam 9. Kelas 11 mulai jam 9 lebih 10 menit. Selanjutnya silakan diklik multiple session, kemudian pilih sesinya pada hari apa, misalnya tadi hari Senin berarti hari Senin terus, kemudian diulang pada 1 minggu atau repeat every 1 weeks, kemudian sampai dengan kapan itu kita isi sepakati saja, 1 Desember 2021, repeat until 1 Desember 2021. Berikutnya jangan lupa klik allow student to record on attendance. Setelah itu silakan diklik add dan jadilah. Kita lihat di sana sudah ada misalnya kelas 12 bahasa 1 ada daftar hadir dari tanggal 19 Juli sampai dengan 1 Desember 2021. Untuk kelas bahasa 2 cara membuatnya sama. Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana cara membuat daftar hadir seperti tampak pada layar. Ya, setelah sudah jadi, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke halaman utama, klik pada menu atas halaman utama, kemudian kita lihat daftar hadir ternyata memang sudah jadi semua. Dan perlu diingat kalau misalnya Bapak Ibu mengajar 4 jam pelajaran dalam 1 minggu, berarti setiap kelas harus membuat 2 kali. Misalnya hari Senin dan Selasa, berarti hari Bapak Ibu bisa membuat Senin dan Selasa gitu. Kemudian untuk topik silakan Bapak Ibu buat masing-masing seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah dibuat. Demikian. Jika nanti dalam sehari-harinya Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mengakses Elisda, membuat materi di Elisda ataupun yang lain terkait dengan Elisda, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada kami. Insya Allah nanti akan kami bantu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.